Dukung channel Pelajari dengan cara like dan subscribe. Tak ada satu hal yang sulit jika kita mau pelajari. Enggak. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar hari ini? Masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran? Baik anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Ada yang tahu apa itu nomor pengukuhan pengusaha kena pajak? Baik, jadi nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau saya singkat di sini NPPKP itu merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak yang disematkan saat pengusaha tersebut dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak melalui surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, di sini konsekuensinya jika pengusaha sudah mendapatkan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak, maka PKP atau pengusaha kena pajak tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP dan dengan demikian ia akan terikat dengan kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP. Nah, di sini untuk NPPKP ini berbeda ya dengan NPWP yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi, setiap wajib pajak itu wajib memiliki NPWP sebagai identitas dirinya, baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Akan tetapi, untuk NPPKP, ya ini wajib dimiliki oleh pengusaha kena pajak, karena di sini lebih menitik beratkan pada identitas wajib pajak perorangan atau badan yang terikat pada kewajiban perpajakan untuk PKP. Jadi berbeda ya antara NPPKP dengan NPWP. Bisa kita simpulkan, wajib pajak dia jika memiliki NPPKP sudah semestinya dia akan memiliki NPWP. Tetapi kalau yang memiliki NPWP belum tentu dia merupakan atau dia memiliki NPPKP. Nah, apa saja fungsi nomor pengukuhan pengusaha kena pajak? Ada beberapa fungsinya, yaitu yang pertama, sebagai identitas pengusaha kena pajak yang bersangkutan. Jadi di sini identitas pengusaha kena pajak selain NPWP yang dia miliki. Kemudian yang kedua, sebagai penanda bagi pengusaha kena pajak yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Dan fungsi yang ketiga adalah sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Nah, NPPKP ini nantinya akan tertera di dalam surat pengukuhan PKP bersama dengan identitas wajib pajak lainnya, seperti nama, NPWP, klasifikasi lapangan usaha, status usaha, hingga kewajiban dari pajak. Nah, sekarang kewajiban yang melekat pada nomor pengukuhan pengusaha kena pajak itu apa? Ada beberapa kewajiban yang melekat pada NPPKP. Ya, jadi jika seorang pengusaha itu telah mendapatkan NPPKP dan disertai dengan surat pengukuhan pengusaha kena pajak, maka kepada pengusaha tersebut akan terikat dengan beberapa kewajiban sebagai berikut. Yang pertama adalah memungut pajak yang terutang. Yang kedua, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal atau dalam kondisi pajak keluaran atau PPN keluarannya lebih besar daripada pajak masukan atau PPN masukannya, serta menyetorkan PPNBM yang terutang.
Kewajiban yang ketiga adalah melaporkan pemungutan, penyetoran yang dia lakukan, dan penghitungan pajaknya paling lambat akhir bulan berikutnya. Jangan lupa ya anak-anak ya, ada 3 kewajiban yang melekat pada nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan bagaimana ya atau apa saja syarat yang diperlukan untuk seorang pengusaha itu bisa mendapatkan MPPKP. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, untuk mendapatkan MPPKP, pengusaha baik orang pribadi maupun badan harus memenuhi kriteria PKP, terutama pengusaha kena pajak tersebut memiliki omset atau peredaran brutonya dalam 1 tahun sebesar 4,8 miliar rupiah. Jadi di sini untuk pengusaha yang sudah memiliki omset per tahunnya 4,8 miliar rupiah atau lebih, maka terhadap pengusaha tersebut wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dan di sini dia harus melaporkan usahanya. Sedangkan bagi pengusaha yang omsetnya masih maksimal 4,8 miliar rupiah per tahun, tetapi jika yang bersangkutan ingin dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka pengusaha tersebut harus mengajukan permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak. Untuk apa? Untuk mendapatkan surat pengukuhan dan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, jadi di sini untuk mendapatkan MPPKP ada 2 penting yang perlu kalian pahami ya. Jadi untuk pengusaha kena pajak dengan omset atau peredaran bruto usahanya per tahun antara 4,8 miliar atau lebih, maka pengusaha yang terkait wajib untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Sedangkan untuk yang omsetnya maksimal 4,8 miliar, akan tetapi ingin dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan untuk pengukuhan pengusaha kena pajak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Oh iya, untuk pertanyaannya nanti karena pembelajarannya kita secara daring, ya, silakan nanti bisa disampaikan pada forum diskusi yang ada di Classroom ya. Jangan lupa disampaikan di sana. Nah, sekarang untuk dokumennya. Dokumen apa saja sih yang dibutuhkan saat pengajuan untuk mendapatkan surat dan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak? Nah, karena tadi yang bisa menjadi pengusaha kena pajak itu bisa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Wajib pajak badan nanti juga ada wajib badan yang berupa KSO, kerjasama. Nah, di sini masing-masing wajib pajak tadi ada beberapa dokumen yang harus disertakan pada saat yang bersangkutan mengajukan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Sekarang kita akan bahas untuk yang wajib pajak orang pribadi. Untuk wajib pajak orang pribadi, ada beberapa dokumen yang perlu disertakan di sini. Yang pertama adalah fotokopi kartu tanda penduduk. Ini berlaku bagi warga negara Indonesia. Atau fotokopi paspor, fotokopi kartu izin tinggal terbatas, KITAS, atau kartu izin tinggal tetap, KITAP, bagi warga negara asing yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Ya, jadi dokumen pertamanya karena wajib warga negara bisa warga negara Indonesia atau warga negara asing, maka fotokopi identitas yang disertakan untuk yang warga negara Indonesia adalah fotokopi KTP.
Kalau warga negara asing tadi ada fotokopi paspor, fotokopi kartu izin tinggal terbatas, atau kartu izin tinggal tetap. Dokumen yang berikutnya adalah izin kegiatan usaha. Ya, ada surat izin usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Dokumen yang ketiga adalah surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah. Ya, sekurang-kurangnya ini dari lurah atau kepala desa. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi ada 3 dokumen yang harus disertakan pada saat pengajuan untuk mendapatkan surat dan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Bagaimana untuk wajib pajak badan? Nah, di sini kalau wajib pajak badan, dokumennya adalah yang pertama, fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi wajib pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap yang harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua adalah fotokopi NPWP salah satu pengurus atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari pejabat Pemda, sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa, dalam hal penanggung jawabnya adalah WNA. Dokumen yang ketiga adalah izin usaha dan atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Dan dokumen yang terakhir, surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat Pemda, sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa. Nah, ini yang terakhir. Kalau wajib pajak badannya berbentuk KSO atau kerjasama operasional, dokumen yang disertakan saat pengajuan pengukuhan pengusaha kena pajak sedikit berbeda dengan yang wajib pajak badan non-KSO. Dokumen-dokumen yang diperlukan yang pertama adalah fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk kerjasama operasi atau joint operation yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, fotokopi NPWP masing-masing anggota bentuk KSO yang diwajibkan untuk memiliki NPWP. Dokumen yang ketiga adalah fotokopi NPWP orang pribadi salah satu pengurus perusahaan KSO atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawabnya adalah orang WNA. Nah, dokumen yang keempat adalah dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Sedangkan dokumen terakhirnya, surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat Pemda atau sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi wajib pajak badan dalam negeri maupun badan asing. Jadi di sini untuk dokumen-dokumen apa saja yang disertakan itu harus memperhatikan wajib pajak yang akan mengajukan diri sebagai pengusaha kena pajak itu apakah orang pribadi, apakah wajib pajak badan. Wajib pajak badan apakah wajib pajak badan non-KSO ataukah wajib pajak badan KSO. Nah, setelah dokumen-dokumen tadi sudah ada, ya sudah tersedia, maka semua dokumen itu disampaikan pada kantor pelayanan pajak atau ke kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan. Nantinya pengusaha yang terkait akan menerima bukti penerimaan surat. Dan setelah itu
KPP atau KP2KP akan melakukan survei. Ya, survei ini perlu dilakukan untuk ngecek apakah benar ya usaha atau yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan itu memang ada di satu wilayah tertentu sesuai dengan dokumen yang diajukan. Dan masih banyak hal lagi yang perlu dicek-recek oleh KPP dan atau KP2KP. Nah, kalau dokumennya statusnya diterima dan surveinya sudah dilakukan, maka KPP atau KP2KP akan memberikan keputusan. Kapan itu? Keputusannya akan diberikan dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah bukti penerimaan surat diterbitkan. Nah, jika keputusan dari KPP atau KP2KP adalah menerima permohonan pengusaha untuk menjadi PKP, maka KPP atau KP2KP akan memberikan surat pengukuhan PKP disertai dengan nomor pengukuhan PKP. Jelas ya anak-anak semua ya? Ya, jadi itu tadi penjelasan atau materi terkait dengan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Semoga bisa dipahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Ya, harus tetap semangat belajar ya anak-anak semua. Meskipun dalam masa pandemi COVID, kita harus tetap semangat, senantiasa menjaga imun kita, dan jangan lupa ikuti protokol yang ada. Demikian materi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk mengisi presensi atau daftar hadir yang ada di live chat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.